Terkena banjir kan ya, terdampak banjir nggak? Alhamdulillah enggak, Pi. Ada yang terdampak banjir? Saya lihat dari chat yang dikirimkan teman-teman itu lumayan banyak yang kena dampak banjir. Oke, anak sekalian, kita sambil nunggu yang lain, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, mudah-mudahan pada pertemuan kita kali ini semuanya dalam kondisi sehat walafiat, yang sedang tidak sehat ya, sedang diuji dengan kesehatannya. Mudah-mudahan Allah memberikannya menjadi suatu cobaan, menjadi pahala bagi yang sabar dan diberikan kesehatan lahir dan batin. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak sekalian, pada kesempatan kali ini saya sudah mempersiapkan beberapa soal seperti biasa, kita diskusi beberapa soal tersebut dan mudah-mudahan waktu yang disiapkan selesai dengan pembahasan soal-soal yang sudah disiapkan. Kelihatannya soal yang disiapkan ini sederhana. Saya kira anak-anak API sudah mempersiapkannya. Tapi ada satu hal yang API evaluasi dalam hasil TO kalian. Kalau API lihat dari hasil yang sudah disampaikan oleh Pak Jono sebagai kurikulum sekaligus panitia, dan hasilnya memang ada tren naiknya, tapi tidak wah ya naiknya itu, tidak belum dikatakan menggembirakan. Yang tadinya dari posisinya minus semua kemarin TO1, sekarang TO2 ada yang plusnya. Kalau di Sosum tidak ada satupun yang plusnya setahu API ya. Tapi di Saintek API lihat sudah ada yang plusnya, tapi tidak begitu banyak. Nah, itu menjadi gambaran kalian bagaimana sebentar lagi dengan kesibukan-kesibukan kalian untuk ujian ya, untuk bisa tetap fokus dalam mempersiapkan masuk Anda ke perguruan tinggi melalui SBMPTN ini ya, melalui TBK ini. Mudah-mudahan tetap fokus, tetap concern, apapun yang dirasakan halangan yang ada pada diri Anda, baik itu waktu atau kesempatan yang lainnya, tetap Anda bisa memanage waktunya untuk bisa tetap menjalankan tugas-tugas Anda. Oke ya, semangat ya. Nah, ini baru 11 orang yang hadir. Saya akan share screen dulu untuk soal-soalnya. Seperti biasa, saya juga akan menguji Anda untuk diberikan soal ini. Per soalnya tetap dibatasi waktu 1,5 menit. Kalau saya lihat soal untuk Saintek ini sangat sederhana, jadi bisa dikerjakan secepat mungkin ini. Oke ya. Sudah nampak di layar Anda belum ini? Sudah? Oh, masih loading ya? Masih loading. Yang sudah lihat ada? Sudah. Nah, sekarang ini saya kasih waktu 1,5 menit, silakan jawabannya. Yang sudah silakan sampaikan, nanti baru sampai bahas langsung. Jadi bahas setelah ada yang menjawab. 1,5 menit. Oke, ada yang sudah? Masih belum ada? Oke.
Oke, 15 ya jawabannya. Kita cek 15 benar tidak ya. 15. Nah, ini kan tinggal menguraikan dari faktor yang ada ini harus tereliminasi ya. Jadi dari 45, nah ini 3 pangkat 20, 20. Nah, ini kan 4 pangkat 2 itu kan sama saja 16 kurang 1. Nah, dibagi dengan 3 ditambah 3 pangkat 20, 20. Nah, ini kan sama saja 45, tinggal menguraikan saja nih sebenarnya. 16 kurang 1 kan 15. Nah, 3 dibagi dengan 3 plus. Nah, ini kan faktornya adalah 3 plus 3, 20, 20 faktornya ya. Jadi ini kalau kita keluarkan 15 kan ini menjadi 15 dikali 3 ditambah 3 pangkat 20, 20. Nah, ini kan ada faktor yang sama. Nah, tinggal kita dapatkan hasilnya adalah yaitu adalah 15 ya. Nah, jawabannya benar C. Oke, itu satu pertanyaan sanggup ada yang menjawab. Saya yakin juga yang lainnya sudah menjawab, cuman tidak menyampaikannya. Oke ya, kita masuk ke pertanyaan berikutnya adalah ini fungsi komposisi. Silakan. Ada? Apa yang sudah jawabannya? Dua bukan B. Ya? 2. 2, oke ya, kita tandain 2. 2. Kita mulai dari X sama dengan 4, mulai dari Fx ya. Fx ini diketahui adalah fungsi 8 pangkat Gx. Sementara G-nya adalah 2 per 3X. Maka tinggal ini aja kita jalankan. Dimana kalau X-nya sama dengan 4, maka kita dapatkan Fx sama dengan 8 pangkat 2 per 3 kali 4. Jadi Fx-nya adalah sama dengan 8 pangkat 8 per 3. Kita pahami 8 itu adalah 2 pangkat 3. Jadi kalau pangkat 8 per 3, ini sama saja dikalikan, jadi sama saja dengan 2 pangkat 8. Baru kita masuk ke 16 log Fx-nya berapa. Berarti 16 log Fx-nya adalah kita ganti dengan 2 pangkat 8. Agar bisa dicoret basisnya, ini 16 juga 2 pangkat 4. Log 2 pangkat 8. Maka ketentuannya pangkat dalam dibagi pangkat luar, itu 8 per 4. Karena basisnya sudah sama dengan 2. Maka ini jawabannya adalah 2. Ya benar 2 jawabannya. Ya. Ada yang ditanyakan? Saya? Oke, tapi lanjut pada soal berikutnya. Ini silakan. Ini juga masih komposisi. B. Berapa?
Minus 6, oke ya. Kita coba jawaban minus 6 benar tidak. Ada yang lain selain minus 6? Oke. Nah, sekarang kita bisa mulai dari F-2-nya ya. Dari gini, kita dapatkan 2000, kalau kita pindahkan F-2-nya, berarti kan F-nya adalah 3X ya, berarti 3 kali minus 2. Maka didapatlah minus 6. Sehingga ini kan ketemunya adalah 2021 dari soal itu logaritma GOF minus 2 itu kan sama saja dengan GF F minus 2 ya. Ini sama saja dengan 2021 logaritma. Ini adalah G, F minus 2-nya tadi kita sudah hitung adalah minus 6. GE-nya adalah 2021 pangkat X, berarti 2021 logaritma 2021 pangkat minus 6. Karena ini sama, maka ketemunya adalah minus 6. Ya benar, jawabannya adalah minus 6. Oke ya. Kan ada yang ditanyakan? Ada ya. Oke, kita lanjut berikut soalnya. Ini soal, ini ada perbandingan aja, perbandingan saja. Silakan. Jadi kalau sudah dapat X ya bisa dibandingkan dengan Q itu aja. Sifat logaritma kita pakai. Basisnya 3. Sudah ada yang ketemu? Jawabannya A ya. Kita cek jawabannya A. Dari 3 log 3x kuadrat sifat logaritma bersama logaritma ini adalah sama dengan 2. 2 ini kita bisa jadikan basisnya 3 kan 3 log 3 pangkat 2 ditambah 3 log 2x. Kalau sifat pangkat kayak sifat ditambahkan menjadi kali 3 pangkat 2 dikalikan 2x ya. Maka ketemunya adalah 3 log ini 9 18x. Persamaan logaritma kalau basisnya sudah sama maka yang di dalam logaritmanya sama. Ada gangguan. Oke. Ini ada masalah di PowerPoint-nya. Oke. Nah ini sama dengan ini 3x kuadrat. 3 logaritma 3x kuadrat ditambah x. Ya karena basisnya sudah sama otomatis maka mantisnya sama atau di dalam logaritma sama. Kemudian nanti 3x kuadrat pindahkan jadi min 17x ya. Ini sama dengan 0. Kalau kita tarik ya x-nya maka di sini adalah 3x dikurang 17 sama dengan 0. Nah, x-nya ini sama dengan 0. Ini jelas tidak mungkin, tidak boleh x-nya 0.
Ya tidak boleh ya, karena di sini menyebutkan 2x-nya 0, ini tidak boleh, tidak mungkin. Maka yang kita dapatkan adalah 3x kurang 17 sama dengan 0. Maka x-nya ketemunya 17 per 30. P di sini adalah, P ini adalah x-nya. Maka kita temukan 17 per 30. Bandingkan dengan Q-nya adalah 11 per 2. Mana yang lebih besar nilainya? Oh, 17 per 3. Ya. Ini tercoret jadi kayak 30. 17 per 3. Maka yang lebih besar adalah yang mana yang lebih besar? 17. Ya, kalau kita jadikan per 6 ini kan sama, kalau kita jadikan per 6 ini kan sama dengan 34 per 6. Ya, kalau kita jadikan per 6 kan ini 33 per 6. Ya, baru kita kelihatan benar jelas sama dari nah ini berarti kita bisa bandingkan bahwa P-nya lebih besar daripada Q. Jawabannya adalah A. Ya, benar ya. Jadi kita langkah pertama menentukan persamaan, hasil persamaan atau penyelesaian persamaan logaritmanya. Ya. Sifat-sifat logaritma itu jangan lupa. Ya, kalau eksponen dia hanya berlaku pada basis, tapi kalau untuk yang logaritma kan selain basisnya dia juga sebagai mantisnya tuh ya, mantisnya di dalam logaritma itu juga harus diperhatikan. Oke, nggak ada pertanyaan untuk ini? Khususnya pada persamaan logaritmanya ya. Nah, kalau membandingkan ya sebaiknya Anda samakan penyebutnya biar kita bisa kelihatan pembilangnya mana lebih besar atau lebih kecil atau sama ya. Sekarang lihat soal ini mana yang pas jawabannya. Ini adalah himpunan. Yang mana jawabannya? Sudah ada yang ketemu? A nggak sih? Jawabannya A. Coba kita cek. Nah, sebenarnya pengertiannya Anda baca harus tahu irisan gabungan ya. Kalau irisan gabungan kan kedua-duanya ya. Kedua-duanya. Kalau dia ini kan kalau P irisan Q, maka dia ketemunya kalau X misalkan sebagai anggota P irisan Q, maka X ini anggota P dan Q anggota X anggota Q. Ya, jadi dua-duanya tuh. Tapi kalau misalkan dia X-nya anggota P kurang Q, pengertiannya adalah X anggota P, tapi bukan X-nya bukan anggota Q. Ya. Jadi anggota P, tapi X-nya bukan anggota Q. Selain ya, ini maksud pengertian seperti itu. Nah, kita concern pada ini nih. Ya. Irisannya adalah jelas P irisannya. Tapi yang kosong ini sebagai anggota R.
dia tidak termasuk anggota R, maka kurangi saja R. Jadi jawabannya dia irisan tapi bukan anggota R. Kalau kita lihat dari kotak ini kan irisan juga, tapi yang diharapkan adalah arsirannya dan tidak harus ada yang kosong ini sedikit ini, maka kita bisa katakan dia P irisan Q, tetapi dia bukan anggota R. Karena anggota R irisan juga dari PQ kurang Q, P irisan Q. Tapi yang dalam hal ini dimaksud di arsirnya dia hanya tidak ada yang anggota R-nya saja pada irisan itu. Jadi P irisan Q, tetapi bukan anggota R. Gitu. Ya, maka jawabannya adalah. Ya, ada juga misalkan kita kasih nomor, misalkan di sini 1 ya, misalkan 2, misalkan di sini 3, kemudian 4, di sini 5, di sini 6, di sini 7. Kalau kita ingin lihat P itu anggotanya adalah, nah P itu adalah anggotanya 1, 2, 3, 4. Nah, ini kita uji satu-satu nih. Kemudian Q itu anggotanya adalah 2, 3, 6, 7. Kemudian R itu anggotanya adalah 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Kemudian kalau P irisan Q, maka kita anggotanya kita dapatkan di sini adalah 2 dengan 3. Kalau P irisan R, maka anggotanya adalah 4, 3, 6 ya, 3, 4, 6 ya. Kalau Q irisan R, anggotanya adalah apa Q irisan R? Q irisan R. Apa anggotanya kalau Q irisan R? 3 dengan 6 ya. Nah, sekarang kalau kita coba P irisan Q, P irisan Q dikurang R itu apa hasilnya kan gitu. Kita dapatkan PQ irisan Q itu adalah 2, 3 anggotanya. Dikurang R-nya sendiri adalah anggotanya 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau kita lihat P pengertian dari kurang berarti dia anggota P, tetapi dia bukan anggota Q ya. Berarti artinya dia anggota irisannya tetapi tidak ada di R, berarti 3. 3 tidak boleh ada karena 3 ada di R. Maka jawabannya ini saja. Nah, kita lihat 2 itu adalah irisan. Ya. Jadi jawaban itu. Kalau kita ingin uji satu persatu yang lainnya silakan saja. Kalau B gabung Q itu semuanya di duanya dimasukin. Ya, jadi ada di P, ada di ya, bukan ada di P, ada di Q. Ya. Anggota P gabung dengan anggota Q jadi disatukan ya. Kalau sudah ada irisannya 3 misalkan ada di P, ada di Q untuk C poin B ya, itu nggak usah ditulis 3 double. Gitu aja. Jadi jawabannya benar ya, ternyata jawabannya adalah 2. Ini 2 untuk disimpulkan. Ya. Ya, tapi buktikan dengan konsep, dengan pengertian teorinya. Ya, ini tapi buktikan dengan memberikan anggotanya. Oke. Berikutnya ini, ini adalah komposisi, ya, tetapi kaitannya dengan inverse. Silakan tentukan.
Berapa hasilnya sudah? Sudah ada? Sudah ada yang punya jawabannya? Alhamdulillah 24 orang yang hadir. Terima kasih kehadiran kalian. Jadikan penyemangat. Berapa hasilnya yang sudah? Saya kira ada yang bisa ya pasti ini. Nah ini kan tinggal inverse-nya. Kita dapatkan inverse suatu fungsi pecah ya. Kalau fx-nya kita anggap secara umumnya adalah ax ditambah b per cx ditambah d, maka dia punya inverse-nya adalah ini tinggal tukar saja kan, minus dx ditambah b per cx minus a. Nah ini adalah inverse-nya. Nah inverse-nya tinggal kita gantikan dengan 2a tambah 1 untuk x-nya. Tetapi terlebih dahulu apa inverse yang soal ini? Gitu ya. Ya sama dengan kita pindahkan sajalah ke depan x-nya biar disesuaikan dengan bentuk umumnya ya. Ini berarti min 4x ditambah 4. Maka inverse-nya, sorry ini fx-nya bukan inverse-nya. Ya berarti f inverse-nya kita dapatkan plus 4 jadi minus 4x ditambah 4 dibagi dengan minus 4x plus 3x jadi minus 3. Nah ya. Baru kita gantikan x-nya dengan 2a plus 1 kan. Jadi inverse dari 2a plus 1 ini sama dengan minus 4 kali 2a plus 1 ditambah 4 dibagi dengan minus 4 kali 2a plus 1 dikurang 3. Ini ketemunya sama dengan minus 8a minus 4 ditambah 4. Nah ini kecoret ya. Yang bawahnya adalah minus 8a dikurang 4 kurang 3 jadi kurang 7 ya. Sehingga hasilnya adalah, jadi inverse-nya adalah minus, nah ini sama dengan 2 semua ya. Jadi ini ketemuannya minus 8a dibagi minus 8a dikurang 7 sama dengan 2. Nah, tinggal kita dapatkan untuk mendapatkan a-nya kan, berarti minus 8a sama dengan dikali 2 berarti minus 16a dikurang 14. Ya, nah ini jadi sama dengan, saya sambung di sini ya. Tapi sambung di sini, maka kita dapatkan minus 18a jadi 8a, minus 8a sama dengan minus 16a sama dengan min 14. Berarti a-nya adalah, atau kalau kita kali 2 bisa sesuaikan dengan itu, atau ini 8 minus 14 dibagi 8 ya. Nah berarti bagaimana nilainya? 16a kuadrat dikurangi 38, berapa sihnya? Coba anda cek ya, kadang tapi yang ngitungnya agak teledor, dicek aja. Tolong dicek perjalanan, jadi jangan sampai udah selesai baru ada kesalahan. Ini sebenarnya tinggal ngitung saja, tapi api suka teledor di operasi-operasinya. Tapi konsepnya seperti itu. Silakan Anda cek dulu dari awal. Halo? Jawabannya 11. Ya kan Anda tinggal masukkan saja nilai A-nya ke sini ya. Jadi ini dapatnya 16, silakan dihitung 16A kuadrat kan minus 14 per 8 dikuadratkan dikurang 38. Maka Anda sudah ada jawabannya adalah 11. Silakan cek ya berapa nih. Nah, api sedang itu. Oke, api tandain 11. Nah, itu prosesnya seperti itu. Ada yang ditanyakan, jadi konsep inverse-nya ya dari fungsi pecah itu sebenarnya sudah disederhanakan karena sudah punya rumus umum. Tapi pecah linear ya, pecahan linear. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, lanjut pada soal berikutnya. Nah, ini soal, udah atau belum saya lupa nih.
Sudah pernah atau belum? Nah, ini mengenai konsep bilangan ganjil dan genap ya. Nah ya, pernyataan satu saja cukup untuk menjawab, tapi pernyataan dua jika M dan N adalah bilangan bulat positif, ya dengan rumusnya P-nya ini, apakah P bilangan ganjil? Untuk mendapatkan P bilangan ganjil, dari pernyataan ini diketambahkan hanya ada salah satu dari M atau N, jadi nggak boleh berbarengan ya, ganjil. Jadi kalau satunya ganjil, M-nya ganjil, maka N-nya genap. Jadi untuk pernyataan pertama ini, kalau kita dapatkan M-nya ganjil, maka dia otomatis N-nya genap. Nah, satu ketentuan seperti ini. Atau kalau M-nya genap, maka N-nya ganjil, ketentuan berikutnya. Nah, karena dia hanya salah satu saja pengertian dari pernyataan satu. Ini sebenarnya bisa kita misalkan lah. Kalau kita misalkan M-nya itu 1, dan N-nya itu ada 2, kan tinggal kita masukkan P-nya berapa. P-nya adalah 13M ditambah 25M. Maka ini kan 13 kali 1 ditambah 25 kali 2. Maka hasilnya adalah 50 tambah 13. 50 tambah 13 kan 63. Aduh. 63. 63 ganjil kenapa? Ganjil ya. Ini adalah ganjil. Ini ganjil. Nah, sementara yang diharapkan adalah apakah bilangan ganjil. Jadi kita dapatkan pernyataan pertama cukup. Ya kan? Pernyataan pertama cukup. Bagaimana kalau kita menggunakan M genap dan N-nya ganjil? Ya kita coba uji sekarang, misalkan M-nya adalah 2, kita balik, N-nya 1. Kita masukkan. P-nya adalah 13 kali 2 ditambah 25 kali 1. Ini ketemunya 26 ditambah 25, ketemunya kan 51. 51 ganjil juga. Jadi pernyataan 1 cukup, sudah terpenuhi pernyataan 1. Nah, sekarang pernyataan 2, N adalah bilangan genap. Nah, kalau N adalah bilangan genap, kalau N genap, apakah dia sudah cukup untuk N-nya genap? Nah, kita bisa uji aja. Jadi M-nya bebas, M-nya bisa ganjil, N-nya bisa genap. M-nya bisa ganjil, M-nya juga bisa genap. Kalau tadi kita dapatkan N genap ganjil, ini sudah ketemu nih P-nya. Tadi kita sudah hitung ya. Kita misalkan P-nya adalah ganjil. P-nya adalah ganjil. Ya. Tapi kalau yang ini dua-duanya genap, kita buktikan pasti genap. 13 kali genap, 13M itu kalau dia kali genap, ya genap hasilnya. Nah, karena ganjil kali genap, ini 25 kali M, genap juga. Kalau dijumlahkan ya genap hasilnya. Nah ya, maka untuk mendapatkan ganjil dengan pernyataan N genap ini tidak cukup, yang ini tidak cukup. Jadi yang cukup itu adalah hanya di satu saja. Maka jawabannya kami cukup. Maka jawaban yang tepat adalah A. Tuh, itu. Ya. Ada sih bentuk umumnya kalau Anda ingin membuat jadi dia ganjil atau genap, ganjil atau tidak, ganjil atau genap, ya Anda bisa misalkan M-nya 2N tambah 1, kalau dia ganjil, genapnya N sama dengan, misalkan ganjilnya 2K tambah 1, kalau dia genap misalkan 2R saja ya. Kan, ya tapi itu kan cukup makan waktu juga. Nah ini kan kita cari cepatnya.
Jadi kalau untuk yang pernyataan 1 itu M ganjil dan N genap, atau M genap dan N ganjil, kita masukkan angka. Nah ternyata didapat dua-duanya ganjil. Tapi syaratnya tidak dua-duanya genap atau ganjil. Jadi salah satunya ganjil yang diharapkan pada pernyataan 1. Nah kalau kita dapatkan N-nya genap, ternyata apapun bilangan asli positif dikalikan dengan genap pasti hasilnya genap. Ya, 13M kali genap genap hasilnya. 25N kali genap ya genap juga. M-nya genap, ya bisa. Jadi tetap tidak mencukupi untuk mendapatkan hasil yang ganjil. Paham ya? Jadi jawaban benar adalah A tadi yang jawab. Itu penjelasannya. Oke? Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut pada soal berikutnya. Nah ini mudah-mudahan jelas nih. Ini mengenai statistika. Sederhana aja sebenarnya juga ini. Rata-rata gabungan. Berapa hasilnya? Bukan, Pak. Berapa? 115. 100. 100. A, B, C, D, atau E? Saya dapatnya S itu. Oke. Rata-rata gabungan aja ya. Ada belakang, tengah, depan. Nah, kita misalkan A, B, C aja ya. Ini A, ini B, ini C ya. Kita tinggi rata-rata gabungan. Rata-rata gabungan 117,2 sama dengan bagian belakang diisi dengan orang tinggi rata-rata 6 kali 124 ditambah yang bagian tengahnya 10 kali 120 kali 120. Yang depan ada 4 orang, 4 dikali X ya, yang ditanyakan rata-ratanya kan, dibagi dengan banyaknya adalah 6 tambah 10 tambah 4, 20 kan gitu ya. Maka ketemunya adalah 117,2 dikali 20, ini koma ya, sama dengan 6 kali 124, 6 kali 100, ini kan tinggal hitung saja. Ditambah ini bisa kita kalikan langsung 1200, ini tambah 4X, yang ditanya X ya. Ini kalikan berapa nih? 2, 1, 17, 2 dikali 2 berapa? Perkalian ini berapa nih? 2000 berapa? Ya, 2344. Oke ya. Ini berapa nih kalinya? (744) ditambah 1200 sama dengan ditambah 4X. Berarti ini 2344, ini 1200 berarti berapa nih? 1944 ditambah 4X ya. Berarti 4X ini sama dengan apa, selisihnya ini berapa?
400. Berarti X sama dengan 400 dibagi 4, maka jawabannya adalah 100. Jadi jawabannya adalah E. Ya, oke. Sederhana kan, ini menguraikan data gabungan dari 3 rata-rata dan 3 kelompok. Ya. Oke, soal berikutnya ini. Nah, ini perbandingan. Ada perbandingan senilai, ada perbandingan yang terbalik ya. Perbandingan senilai itu kalau sesuatu kejadian yang diharapkan kuantitasnya banyak, maka diikuti hasilnya banyak. Tapi kalau yang berbalik nilai, yang kita kalkulkan kuantitasnya banyak, tapi hasilnya sedikit, nah, itu berarti dia berbalik nilai. Silakan. Langsung 2 jawabnya nih. Pak Feb kemana? Oh iya. Oke, sudah dapat jawabannya? Yang ini E jawabannya, oke. Yang ini E, terus berikutnya? Nomor 11, 33 pekerja. Bukan nomor 11 ya, yang soal dulu. Ini kan 11 pekerja. Oke ya, kita coba ya. Ini ada 9 pekerja, 9 orang. Kemudian dia butuh 6 kaleng. Dia butuh 6 kaleng. Kemudian dikerjakan selama 2 hari. Ya. Kemudian satunya lagi ada 8 orang. 8 orang. Dan dia bisa menyelesaikan 3 hari. Sebut saja yang berapa kaleng itu X-nya gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan ini senilai nih. Ini senilai, kesininya senilai. Cuman kesini senilai nih, senilai. Ya ini terbalik nilai. Ya.
Jadi maksudnya kalau kita butuh 9 orang maka kaleng yang mengikuti kan. Tapi kalau banyak ini jadi 2 hari lebih kecil dibandingkan semakin kecil ya. Semakin banyak orang semakin kecil maka dia terbalik nilai. Tulisan api bagus jadi ini senilai kemudian berbalik nilai yang ini jadi ngikuti saja sini. Maka kalau kita tapi kalau saya keluar gimana Pak Beb? Saya lebih awal keluar. Tutup ya, oke. Jadi kalau kita buat dengan perbandingannya maka dia ini senilai nih 9/8 dengan 6/X nilai. Ya, tapi dengan yang hari ini dia berbeda nilai, terbalik nilainya. Maka kita balik juga perbandingannya. Jadi ini perbandingan seperti ini dibuatnya. Kalau kita selesaikan jadi 9/8 sama dengan ini jadi 3 9/X ya. 9/X 9/X ini ketemu X-nya 8. Nah, tuh caranya gitu. Jadi jawabannya adalah 8. Jadi yang menandakan dia berbalik nilai itu dari sini nih. 2 hari, kesini ke 3 hari orangnya besar, nah orangnya ini nurun tetapi waktu yang dibutuhkan besar, maka dia berbalik nilai. Jadi kita mulai dari situ. Nah, nomor berikutnya berapa? Kita cek nomor berikutnya ya. Mirip kan ini di sini ya. Ada 11 orang, 11 orang, kemudian dibutuhkan satu kolam. Nah, ini ada 4 hari. Satunya lagi adalah berapa pekerjanya X. Ini berapa kolam? 6 kolam. Nah, di sini 8. Ya. Kalau kita lihat dari satu kolam di sini 6 kolam, di sini besar, di sini jadi nah ini akan berbalik ini 11 orang kan, kalau 11 orang menghasilkan satu kolam bisa 4 hari. Kalau dia 8 hari kan berarti ini harusnya semakin dikit ya. Jadi perbandingannya adalah begini. 11 yang bersama juga nih. 11/X ya atau X/11 kita bisa dapatkan X/11. Sini X/11 sama dengan itu 6/1, ini sama dengan 4/8. Kali ya, maaf. Jadi ketemunya X sama dengan 6 kali 4 kali 11 dibagi 8. Ya benar, jawabannya adalah 33. Nah itu benar itu. Ya tadi salah. Jadi X-nya 33. Oke ya. Nah, soal ini juga mirip-mirip nih. Perbandingan 3 variabel juga. Silakan. Ya. Oke. Kita cek. Nah, ini kan ada mengoperasikan 6 buah pompa dengan kecepatan konstan ya. 6 buah pompa. Mampu memindahkan lumpur sebanyak 67 dengan kecepatan sama. Berapa banyak lumpur yang dapat dipindahkan oleh 10 pompa selama 4 menit?
Jadi perbandingannya, oh di sini ada yang ditanyakan apa? Kecepatannya konstan. Nah, ini fisika ya. Mirip-mirip fisika bukan matematika juga, ini perbandingan. Dengan kecepatan sama terhadap kecepatannya sama. Misalkan berarti kita ingin dapat kapan dulu nih? Bisa langsung kecepatan sama terhadap beberapa banyak lumpur. Ini misalkan, atau tadi siapa yang jawab tadi? Berapa jawabannya? B jawabannya operasionalnya? Cari yang nah, oh ya 6 buah pompa. Tapi kok 6 buah pompa dengan kecepatan konstan dan mampu memindahkan lumpur. Berapa untuk mendapatkan per buahnya berapa jadinya? Itu untuk mendapatkan apa? 11,25 itu apa? Kecepatan ya, kecepatan per buah pompa ya, per buah pompa. Ya, benar, berarti dari 67,5 meter, saya 67,5 dibagi 6 itu per buah, kecepatan satuannya adalah meter kubik per menit. Per menit. Ya. Ini didapat tadi berapa? 11,25. Oke. Ini per buah. Kemudian kalau dia 10 pompa, kecepatan yang ditanyakan berarti ke banyaknya lumpur, volume lumpur ya, banyak lumpur, atau volume lumpur lah. Volume lumpur ini kan sama saja dengan kecepatan tadi dikalikan dengan kecepatan pompa dikalikan dengan 10 pompa. Aduh, nah kan waduh gawat. Dikalikan 10 pompa dikalikan dengan 4 waktunya kan. Jadi satuannya jadi meter kubik ya. Maka ini 11,25 dikali 40. Satuannya kan tinggal meter kubik nantinya. Ini berapa hasilnya? 450 ya? Iya benar, jawabannya benar. Jadi jawabannya adalah B. Ini kesatuannya ini menit, satuannya 110 pompa, per kompanya adalah kecepatan meter kubik di per menit ya. Jadi menitnya hilang, tinggal meter kubik doang. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Nah ini akan yang ini. Seorang kurir dapat mengantar surat sebanyak 60 surat dalam waktu X jam. Seorang kurir ya. Jika 5 kurir mengantarkan 60 surat membutuhkan waktu berapa jam?
Apa jawabannya? AP. Ya? Jawabannya ya. Ya. Kita naik coba ini. Jadi kalau dia seorang kurir, ketemunya dia 60, ketemunya dia X. Jadi kalau dia 5, ketemunya 160, ketemunya Y sebut saja ya. Nah, yang ditanyakan Y ini kan, maka kita pakai perbandingan bisa 1/5 kan. 1/5 sama dengan 60 per 160 dikali, nah dibalik, berbanding terbalik waktunya, nah Y per X. Sehingga kita dapatkan berapa nih? Berarti Y sama dengan 160 X dibagi dengan 5 kali 60. Maka ketemunya ini kalau kita dapatkan 160 X dibagi 300 ya. Ini kalau kita sederhanakan adalah dibagi 20 ketemunya 8 per 15 X. Maka jawabannya adalah A. Gitu. Oke, kita lanjut soal berikutnya ini. Nah, ini mengenai hampir mirip tadi ya, kecepatan. Berapa hasilnya? Satuannya jam. Jadi ubah dulu menitnya menjadi jam. Kalau ada menit nggak itu? Ada 6 menit kan? Dua jam bukan, Pak? Oke, 2 jam kita cek ya, 2 jam. Misalkan kecepatan A dibagi kecepatan B, ini kan sama dengan perbandingannya adalah 4/7. Atau kita dapat persamaan bahwa PA itu 7 VA sama dengan adalah 4 kecepatan B. Atau kecepatan B itu sama dengan 7/4 kecepatan A. Nah ini ketentuannya seperti ini, karena ditanyakan adalah bagian B yang dibutuhkan B misalnya. Nah, sekarang kita lihat jika A mengetik 280 huruf dalam 6 menit, berapa waktu yang dibutuhkan B? Nah, 6 menit ini untuk B ya. 6 menit ini kan sama dengan kita ubah menjadi jamnya berapa nih? 6/60 jam. Berarti sama dengan 1/10 jam. Oke ya.
Ini untuk yang B. Jadi kita dapatkan kecepatan itu kan rumusnya adalah kalau kita ini kan banyaknya huruf itu 280, bisa seperti itu, dibagi dengan 6 menit ini, dibagi 6 menit ya, atau dibagi 1/10 jam. Jadi banyak per jarak, kalau kita bisa jarak, kalau ini dinyatakan banyak huruf. Banyak huruf dibagi dengan waktu ya, jadi ketemunya kecepatannya 2.800 banyak huruf per jam ya, ini 2.800. Ini kecepatan A ya. Loading nih. Ada gangguan nih PowerPoint saya ini. Oke. Saya simpan dulu lah nanti. Sana. Loading juga simpannya. Nah, ini kecepatan A ya. Agak lambat PowerPoint-nya loadingnya. Oke, ini kecepatan A. Ini adalah kecepatan A. Nah, kecepatan A itu atau kecepatan B itu adalah 7/4 kecepatan A. Maka kan kita bisa turunkan dari sini kecepatan B ini sama dengan 7/4 dikali 2.800. Ini berapa nih? 2.800 bagi 7/4 kali 2.800 berapa? 4.900 ya? 4.900 ya. 900 huruf per menit per jam ya. Ini jadi per jam. Yang ditanyakan adalah waktu yang dibutuhkan. Jadi waktu ini kan sama dengan yang dibutuhkan hurufnya itu 9.800 dibagi 4.900. Maka ketemunya adalah 2 jam. Jawabannya 2 jam. Benar jawabannya itu. 2 jam ya. Oke, itu ya jawabannya. Jadi perbandingan dari kecepatan dulu. Ini fisika ya. Ada aplikasi fisikanya. Oke, yang berikutnya ini. Yang sederhana nih. Ini adalah permainan kesamaan ya. Macam deret lah itu. Berapa ini hasilnya? Berapa? Nah, sudah? 29. Ya, kita ikutin A1 aja. Kalau kita pakai A1, N-nya 1, N-nya 1, maka ketemunya A2 sama dengan A3 dikurang 3A1 kan. Nanti ketemu A3-nya. A2-nya adalah 7, A3-nya kita dapatkan, A3 dikurangi 3, A1-nya 5. Maka dicapailah A3 sama dengan 7 ditambah 3 kali 5, 15. Ini sama dengan 22. A3 ditambah A2. Berarti A3-nya 22 ditambah 7 sama dengan 29. Ya, satu soal terakhir ini. Ini terakhir. Silakan. Ini nilai rata-rata gabungan.
Yang A, P. Yang A, oke. Jadi rata-rata gabungan adalah 6,3. 6,3 rata-rata barunya. Nah, ini dari rata-rata lamanya 6,4 dikali 24. Karena dia 3 orang itu keluar, berarti kurang 3. Gitu ya. Kurang, ini tanyakan. Kurang 3X ditambah Y tambah Z. Ini 3 orang ini ya. Berarti ini juga berkurang 3, jadi 21. Maka didapat X ditambah Y tambah Z, ini sama dengan 6,4 dikali 24 dikurangi 6,3 kali 21. Ini berapa nih 6,4 kali 24? Ini berapa hasilnya? 153,6. 153,6. Ini berapa hasilnya? 132,3. Selisihnya berapa ini? 21,3. 21,3. Nah, karena P itu sebagai rata-rata, P-nya rata-rata yaitu X ditambah Y tambah Z dibagi 3 rata-ratanya. Itu didapatlah 21,3 dibagi 3. Ketemunya berapa nih? 7,1. 7,1. Maka Q-nya adalah 7. Nah, kan kita bisa bandingkan bahwa P-nya lebih besar daripada Q. Maka jawabannya adalah A. Ya. Oke, anak sekalian, nah, kira cukup waktu 14.30 dan berarti jam kedua kosong kan kalian ya? Ya. Kosong kan? Iya, P. Nah, oke. Ini Api stop, Api absen dulu. Jangan ada yang keluar. Jangan ada yang keluar. Mohon jangan ada yang keluar. Api absen di jurnal.